Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat Rumah Sakit Abdul Muluk, bertemu lagi dengan kita dalam acara Sehat Bareng Yuk. Bulan Ramadan merupakan bulan yang selalu dinanti oleh umat muslim di seluruh dunia. Seluruh umat muslim menunggu kedatangan bulan ini untuk menjalankan ibadah puasa, tidak terkecuali ibu hamil. Sebenarnya ibu hamil itu diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Namun sebagian besar ibu hamil ingin menjalankan ibadah puasa pada masa kehamilannya. Dari sisi medis, apakah ibu hamil boleh berpuasa? Lalu bagaimana cara yang aman untuk ibu hamil berpuasa? Pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, dan beliau adalah Dr. Muhammad Japhet Iqbal, spesialis obstetri ginekologi, konsultan kedokteran feto maternal. Selamat pagi, Dok. Ya, pagi Mbak Dina. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Masih ini puasa aman, Dok? Puasa? Alhamdulillah aman. Nih, Dok, ngomong-ngomong tentang puasa, ini kan kita lagi di bulan Ramadan ya, Dok ya. Di bulan Ramadan ini kan dinantikan nih oleh semua umat muslim ya, Dok, pastinya. Tidak terkecuali ibu hamil nih, Dok. Nah, banyak loh, Dok, pertanyaan di luar sana. Gimana sih ibu hamil itu boleh berpuasa apa enggak sih, Dok? Gitu. Ya, oke. Ya, alhamdulillah kita di bulan puasa ini, bulan Ramadan ya. Bulan penuh keberkahan. Maksudnya ibu hamil juga pinginnya kan ikut menjalankan ibadah ya, Mbak ya. Pengen berpuasa, cuman banyak kegalauan mungkin selama ini. Kalau bagi ibu hamil, saya boleh nggak sih puasa? Nah, aman nggak? Itu memang kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang umum sih kalau saya praktek. Kadang suka seperti itu, ibu hamil tanya gitu ya, aman nggak? Memang kalau dari segi keamanan untuk berpuasa itu bergantung dengan masing-masing individu ya. Kesehatan masing-masing ibu hamil berbeda-beda ya, tergantung dengan status kesehatan ibu, kesehatan bayinya ya. Secara umum kalau kita lihat pada ibu-ibu hamil yang sehat dan tanpa komplikasi, memang untuk berpuasa itu sendiri relatif aman. Cuman memang harus dijalankan dengan benar, jadi pemenuhan gizinya, kebutuhan cairan, dan pemantauan secara berkala selama kehamilan. Kehamilan ya, Dok ya, berarti? Memang ada kondisi-kondisi tertentu, mungkin pada ibunya yang kondisi sakit kronis atau bayinya ada masalah, mungkin memang meningkatkan risiko untuk komplikasi kehamilannya. Jadi intinya aman ibu hamil itu berpuasa, tapi dengan syarat ya, Dok? Ya, syarat dan ketentuan berlaku ya. Nih, Dok, misalnya udah boleh nih, aman nih berpuasa. Ada nggak sih, Dok, aman nih berpuasa tapi trimester berapa gitu? Trimester 1, 2, atau 3 gitu? Ya, jadi kehamilan itu sendiri memang unik ya. Jadi setiap tahap perkembangannya, tiap trimester itu kondisi ibu, apa yang dihadapi ibu, kemudian perubahan di tubuh ibu pun akan berbeda-beda, termasuk kebutuhan dari ibu dan bayinya juga berbeda, yaitu uniknya. Untuk keamanannya memang secara umum relatif aman di trimester 2 gitu ya. Trimester 2 lebih stabil. Misal kalau di trimester 1 memang kebutuhan untuk proses pembentukan organ bayi itu memang tinggi, dan kebanyakan juga ibu-ibu hamil pada trimester 1 juga mengalami mual muntah ya, mual muntah berlebihan, bahkan bisa dicetuskan juga, diperberat dengan kondisi puasa. Kalau puasa asam lambung naik, tambah mual muntah gitu kan. Jadi memang dilihat kondisinya ya. Kalau untuk trimester 1 untuk kondisi ibu baik, kemudian mual muntah tidak berlebihan, juga relatif aman sebenarnya. Cuman memang harus konsultasi terlebih dahulu dan dilihat tanda-tanda bahaya pada trimester 1 itu. Kemudian kalau trimester 3, karena kebutuhan nutrisi, kebutuhan untuk mengoptimalisasi kebutuhan kesehatan ibu dan bayi lebih besar ya pada trimester 3. Jadi pertumbuhan perkembangan bayi pesat itu pada trimester 3. Jadi harus dievaluasi juga untuk kondisi-kondisi ibu yang dengan sakit kronik, kemudian misalnya ada pertumbuhan janin terhambat, itu juga dapat meningkatkan risiko. Jadi memang
sebaiknya konsultasi terlebih dahulu ya sebelum berpuasa. Berarti intinya yang paling aman itu trimester 2 ya dok ya? Lebih stabil biasanya. Sebelumnya harus berkonsultasi dulu yang pasti ya dok. Ya. Nih dok, bukan pertanyaan dari ibu-ibu yang di luar sana juga sih, pertanyaan untuk diri saya sendiri ya dok ya. Kalau puasa itu berpengaruh nggak sih dok sama ibu sama janinnya dok? Kan pasti, aduh mau puasa nih boleh nih semester 2 nih ya kan, aman nih kata dokter, tapi takut nanti ya kata dokter tadi perkembangan janin sama kesehatan ibunya. Ya, jadi memang makanya kita perlu perhatikan dan pertimbangkan selama berpuasa itu memang yang paling sering berpengaruh itu karena kekurangan cairan ya. Pertama kemungkinan yang akan dihadapi gitu karena berpuasa, terus kemudian cairan juga akan berkurang, resiko dehidrasi, kemudian juga kemungkinan juga kekurangan nutrisi ya karena kita skip kan di sarapan, kemudian makan siang itu kan tidak dipenuhi, tapi memang walaupun ada risiko-risiko itu kan bisa kita siasati gitu ya. Untuk kondisi yang sehat memang sebaiknya dianjurkan untuk tetap makan gizi berimbang, terutama waktu sahur, waktu buka, malam, kemudian kebutuhan cairan juga harus dipenuhi untuk mencegah risiko-risiko tadi ya. Kemudian mungkin juga bisa mempengaruhi terutama fluktuatif dari gula darah itu juga harus dipantau ya. Jadi memang kalau ditanya ada pengaruh nggak sih puasa? Ya ada pengaruh, tapi memang tergantung kondisi ibu dan dampaknya pun nanti kita evaluasi ya untuk ibu dan bayinya. Kalau bayi mungkin ya itu yang perlu dipantau, kalau sampai ibu kurang nutrisi atau kurang cairan, risiko mungkin bayinya pertumbuhannya ini ya berat badannya kurang. Kadang juga untuk kehamilan sendiri karena kondisi tadi kurang cairan atau kondisi mungkin ibu lelah, itu juga bisa menimbulkan kontraksi ya, risiko persalinan prematur. Itu yang perlu kita waspadai lah. Ya. Berarti sebelum kita mau mulai puasa untuk ibu hamil tuh harus ini ya dok ya, konsultasi dulu ya dok, konsultasi dulu ke dokter kandungan, terus itu mengatur pola makan yang kata dokter tadi ya, pola makannya tuh harus seimbang ya dok ya, tetap harus bergizi ya dok ya. Terus tuh tidak lupa juga sama dehidrasinya ya dok ya. Kebanyakan ibu hamil tuh biasanya kalau puasa dehidrasi kata dokter tadi. Sebaiknya asupan air untuk ibu hamil itu kalau puasa itu kayak mana sih dok? Berapa banyak gitu? Ya, jadi kadang karena kita ada jeda waktu ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum, kadang kita suka lupa gitu kan, lupa minum. Jadi untuk mencegah dehidrasi tadi ya salah satunya dengan pemenuhan cairan ya, minum 8 sampai 12 gelas ya sehari ya. Ya itu kan bisa dibagi waktu sahur, waktu buka. Misalnya sahur kita 8 gelas, ya enggak, itu secara jadi satu hari nanti kan dibagi-bagi ya. Mungkin dari buka puasa, kemudian habis sholat maghrib, mungkin menjelang sholat isya atau taraweh, habis taraweh sebelum tidur gitu ya, atau nanti bangun tidur waktu sahur atau sebelum imsak, nanti kan tetap dibagi-bagi itu cairannya, jangan sampai kurang cairan. Kemudian untuk mencegah dehidrasi berlebihan itu juga perlu ini ya, pemenuhan makanan dan buah-buahan, terutama yang banyak mengandung cairan, itu juga bisa membantu kan. Kadang kalau minum air banyak-banyak kan kembung, jadi dari makanan atau itu ya bisa diganti dengan buah ya dok ya. Ya buah, jadi intinya sih cairan harus dipenuhi. Kemudian untuk mengurangi pengeluaran cairan berlebihan ya, aktivitas fisik juga dikurangi ya, jangan terlalu berlebihan gitu ya. Kemudian kurangi makanan atau minuman yang terutama mengandung kafein ya, kadang kan kalau banyak mengandung kafein kita gampang sering kencing, itu juga bisa mengurangi cairan di tubuh kan. Kemudian pada kondisi puasa juga harus ini ya, kontrol teratur ya, nanti dievaluasi gitu. Iya, nggak puasa aja kita harus kontrol ya dok ya, apalagi kita memilih untuk berpuasa ibu hamil ya, berarti harus lebih
lebih intens ya, lebih frekuensinya harus lebih sering. Jadi untuk pemantauan apakah ada dampak nggak dari puasa itu ke kehamilannya. Jadi kalau udah dipantau, kalau misalnya ada dampak, udah stop ya dok ya, nggak boleh. Ya mungkin nggak nanti kan boleh. ya ada kiat-kiat tertentu kan, memang ada saran tertentu. Kalau memang risikonya lebih tinggi dibanding manfaatnya, ya memang disarankan untuk Tidak menghentikan puasa. Nah, Gitu ya. nah, tadi kan dokter udah menyinggung kalau puasa itu pasti mempengaruhi gula darah ya dok ya. Nah, yang mempengaruhi pengaruh terhadap tekanan darah dan gula darah pada ibu hamil itu pada saat berpuasa itu yang seperti apa sih dok? Ya, jadi itu ya, tekanan darah dan gula darah memang perlu kita pantau. Kalau tekanan darah karena memang kebanyakan tadi kan terjadi dehidrasi, terus volume darah juga menurun, tekanan darah juga umumnya juga menurun ya, itu yang perlu kita pantau. Dan pada kondisi-kondisi tertentu misalnya ibu dengan darah tinggi atau penyakit-penyakit yang berat sensitif ya, begitu tensi turun, dehidrasi itu akan memperberat kondisi penyakitnya. Nah, itu yang harus kita hindari. Memang penyebabnya tadi kan dehidrasi, kemudian hormonal. Nah, karena hormonal ini juga unik nih, ada yang menyebabkan tensinya turun, ada juga karena pengaruh hormonalnya tensinya malah naik. Jadi ya pada sebagian tensinya nggak turun, malah tapi tambah naik gitu. Nah, itu yang harus kita pantau. Kemudian gula darah memang umumnya karena berpuasa akan turun ya, turun. Nanti setelah buka puasa kadang kita lupa itu makan atau minuman yang manis-manis naik gitu ya. Jadi memang cukup fluktuatif ya. Nah, itu yang harus kita hindari kalau terutama kalau ibu-ibu dengan diabetes itu kan harus dikontrol ya, jangan sampai turun anjlok ya atau naik berlebihan gitu ya. Mana kalau lagi puasa ini kan takjil banyak ya dok ya, manis-manis. Niatnya mau nurunin gula darah malah jadi naik nanti ya. Karena kehamilan itu sendiri juga berpotensi menimbulkan penyakit kencing manis akibat kehamilan. Jadi memang harus dipantau ya, salah satunya itu. Terus tuh dok, kalau itu kan dari ibunya nih ya, nutrisi itu berpengaruh nggak sih dok untuk janinnya? Misalnya menghindari makanan ini ya kan untuk manis-manis, tapi nanti untuk janinnya kayak mana dok? Itu kan untuk ibunya kan takut nanti darahnya naik atau turun. Kalau dibatasin kayak gitu berpengaruh nggak sih dok sama ini? Ya sebenarnya sih bukan dibatasi ya, tapi diatur ya, diatur supaya tetap seimbang antara tadi protein, karbohidrat, vitamin, mineral ya. Jadi supaya tetap terjaga ya. Jadi bukan diet tapi diatur ya. Terutama kalau untuk berpuasa kan kita disarankan untuk makan yang tinggi serat ya. Kalau sahur kan tinggi serat, kemudian protein tinggi. Jadi untuk memberikan bekal energi ya. Jadi selama berpuasa tetap ada sumber energi dan tetap tidak lapar gitu ya. Jadi intinya kalau mau berpuasa. Kemudian tadi yaitu gizi berimbang, tambah vitamin juga ya sarannya ya. Vitamin kehamilan tetap harus dipenuhi ya itu. Berarti harus mengatur pola makan ya dok ya. Pola makan. Proteinnya cukup, karbohidratnya cukup, mineralnya cukup gitu. Ya. Kemudian waktu buka puasa ya disarankan memang yang manis, tapi jangan berlebihan juga gitu ya. Misal makan kurma 1 gitu ya dok ya, jangan 5. Aduh. Nah, misalnya berarti semua ibu hamil itu harus berkonsultasi ke dokter sebelum mengambil inisiatif untuk berpuasa ya dok ya, intinya dok ya. Ya. Jadi harus dipantau. Jadi kan untuk memastikan nutrisinya tercukupi atau tidak gitu ya. Mungkin dipantau juga selain tadi makanannya juga dilihat tren penambahan berat badan ibunya juga ya. Kalau misalnya selama puasa berat badannya cenderung turun atau mungkin penambahannya nggak sesuai dengan target, itu juga menandakan ini berarti mungkin salah satu nutrisinya ada yang belum tercukupi gitu ya. Gitu ya dok ya. Habis itu tadi kan sudah singgung juga berarti kalau selama proses berpuasa pada saat kehamilan ibunya ini mengalami kayak kendala atau
misalnya berat badannya menurun atau ada komplikasi-komplikasi itu harus berhenti puasa nih dok ya. Jadi boleh nggak sih dok apa kondisi bagaimana yang harus berhenti puasa ibu hamilnya? Ya, jadi ya hal-hal yang harus diperhatikan ya, yang diwaspadai memang terutama kalau misalnya ibunya lemas, kemudian apalagi sampai pingsan, kemudian mual muntah berlebihan, ya, atau timbul kontraksi gitu ya, karena lemas dia kontraksi, kemudian gerakan bayi berkurang, itu juga salah satu faktor yang harus kita waspadai. Nah, kalau ada tanda-tanda itu ya sarannya memang ya puasanya dibatalkan ya, kemudian konsultasi segera ke dokter. Iya. Itu ya dok ya. Hal-hal yang harus diberhentikan puasanya apabila ibu hamil mengalami tanda gejala yang seperti dokter bilang tadi ya, lemas, terus itu mual muntah berlebih. Terus itu dok, yang terakhir nih ya dok ya, boleh nggak sih dok berbagi tips berpuasa sehat untuk ibu hamil? Ya, jadi secara umum kan puasa memang aman, tapi memang harus dipastikan kondisinya ibu itu layak ya. Jadi pertama tetap konsultasi dulu ke dokter, dievaluasi ya kondisi kesehatan ibunya, bayinya ya, layak tidak untuk berpuasa. Kemudian apabila layak, oke lanjut ke tetap selama berpuasa makan yang seimbang ya gizinya, kemudian kebutuhan cairan dipenuhi ya. Terus kontrol teratur, vitamin tadi ya tetap diminum, vitamin hamilnya ya, sambil diawasi gerakan bayinya ya, itu kan harus dipantau. Kemudian tadi tanda-tanda bahaya ya, tanda-tanda yang memang harus dilihat ya, diwaspadai kalau sampai timbul, maksudnya tadi muntah-muntah berlebihan atau lemas atau pingsan atau memang gerakan berkurang atau ada kontraksi atau ada tanda-tanda komplikasi hamil yang lain ya, misalnya apalagi kalau pecah ketuban atau ada tensinya tiba-tiba naik ya, itu memang harus konsultasi segera ke dokter. Intinya mau aman itu ya harus berkonsultasi ya dok ya. Iya, jadi pemantauan secara berkala ya. Jadi jangan ragu kalau memang ada keluhan atau apa ya, segera ke dokter ya. Ya udah. Terakhir nih dok, terakhir lagi tadi kan udah terakhir nih, terakhir lagi nih. Kan dokter ini kedokteran feto maternal nih ya dok ya. Boleh nanya nggak sih dok, apa sih feto maternal itu dok? Oh ya, mungkin buat yang lain ya, ada juga yang belum tahu tentang kedokteran feto maternal. Jadi kalau kedokteran feto maternal itu memang kita bagian atau minat dari dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang fokus di kehamilan risiko tinggi ya. Jadi kehamilan risiko tinggi itu bisa ada risiko ke ibunya, ke bayinya, atau kemungkinan yang bisa terjadi saat persalinan ya. Tadi misalnya ibu dengan penyakit-penyakit kronik atau ibu mungkin dengan riwayat persalinan atau kehamilan sebelumnya bermasalah ya. Misalnya sering prematur atau keguguran berulang, atau mungkin sebelumnya ada riwayat darah tinggi, kencing manis, ya, penyakit kronik, atau misalnya sebelumnya ada bayi anaknya yang mengalami kelainan-kelainan bawaan itu ya. Atau pada kehamilan ini ternyata bayinya ada problem atau masalah, itu juga perlu dipantau. Dan misalnya ada kondisi-kondisi yang kira-kira saat persalinan akan mengalami risiko tinggi, nah itu juga kalau sekarang seperti plasenta akreta itu juga sangat risiko tinggi untuk persalinan. Nah, untuk kehamilan risiko tinggi nanti memang kita pantau secara ketat selama kehamilan. Nah itu nanti bisa kontrol ke kedokteran feto maternal. Ya kayak pengalaman saya sendiri ya dok ya, kayak saya kemarin melahirkan ketubannya pecah dini gitu dok. Jadinya itu juga patut kalau misalnya aku hamil lagi harus ini ya dok pantau, ya apalagi kalau pecah dininya saat prematur ya. Jadi pada kondisi kurang bulan pecah prematur, nah akan perlu dievaluasi karena bisa berulang. Pas lahirin juga aku normal sih dok, tapi
ada apa perlengketan gitu dok ya, juga Ya. perlengketan apa namanya arinya ya dok ya namanya. Ya, jadi memang untuk persalinan sendiri tidak harus sesar kan ya, semua pada kondisi sesuai indikasi. Jadi kita juga dari dokter fetal maternal meyakinkan, jadi selama kehamilan kita optimalkan ibunya ya, ibu-ibu hamil dengan risiko tinggi kita optimalisasi supaya bisa menjalani kehamilan dan persalinannya dengan aman dan sehat. Terima kasih ya dok ya informasinya. Semoga informasi yang telah disampaikan oleh dokter bisa bermanfaat untuk sahabat sehat di rumah. Ya. Terima kasih dokter. Ibu hamil yang memutuskan untuk berpuasa wajib berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter kandungan. Apakah sudah memenuhi syarat dan ketentuan boleh berpuasa atau tidak, dan percayakan kesehatan kehamilan Anda hanya di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Abdul Muluk Provinsi Lampung. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe channel YouTube kita karena masih banyak informasi mengenai kesehatan lainnya bersama narasumber kita. Saya Dina, promotor kesehatan, pamit undur diri. Salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.